Hai co-friends, di sini terdapat sebuah soal, sifat koloid dan contoh penerapannya itu disajikan dalam tabel berikut, dan pasangan yang berhubungan dengan tepat antara sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh angka titik-titik-titik. Nah, di sini terdapat sifat-sifat koloid, mari kita analisis satu persatu. Yang pertama di sini adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ini merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh dari efek Tyndall ini, misalkan apabila di sini terdapat sebuah koloid dan di sini terdapat cahaya, nah di sini memancarkan sinar, maka di sini itu cahaya ini akan menembus koloidnya atau cahaya ini akan dihamburkan oleh partikel koloidnya. Nah, dari sini contoh dari penghamburan cahaya oleh partikel koloid atau efek Tyndall itu sorot lampu mobil ketika berkabut, sorot lampu proyektor film dalam bioskop, lalu berkas sinar matahari yang melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Nah, di sini sedangkan pada nomor satu ini efek Tyndall contohnya terjadi warna biru di langit pada siang hari. Jawabannya adalah kurang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah elektroforesis, di mana elektroforesis ini merupakan partikel koloid yang bergerak dalam medan listrik, di mana elektroforesis ini apabila terdapat koloid positif, dia akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif, dan apabila ada koloid negatif, dia akan bergerak ke elektroda positif atau berlawanannya. Nah, contoh dari elektroforesis ini adalah penetralan albuminoid darah oleh ion Fe3. Sehingga nomor 2 ini merupakan jawaban yang tepat. Selanjutnya kita lihat yang koagulasi. Koagulasi itu merupakan suatu proses penggumpalan koloid. Nah, akan terjadi koagulasi apabila pada koloid itu ditambahkan sebuah koagulan atau zat yang akan menyebabkan koagulasi atau penggumpalan. Misalkan saja di sini contoh dari koagulan adalah asam. Jadi di sini contohnya itu penambahan asam asetat ke dalam getah karet sehingga akan menjadi menggumpal atau terjadi koagulasi. Sehingga jawaban yang nomor 3 ini adalah tepat. Nah, selanjutnya yang nomor 4, koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini merupakan koloid untuk menstabilkan koloid yang dilindungi dengan membungkus partikel terdispersi tidak mengalami agregasi. Nah, contoh dari koloid pelindung itu misalkan saja air susu yang dilindungi oleh kasein, mentega yang dilindungi oleh lesitin, es krim yang dilindungi oleh gelatin, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada koloid pelindung itu contohnya pemberian lesitin dalam proses pembuatan margarin. Jawabannya adalah tepat karena lesitin ini akan melindungi mentega atau margarin yang mencegah penggumpalan lemak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah dialisis. Dialisis itu merupakan penghilangan ion yang mengganggu kestabilannya. Contoh dari dialisis ini adalah cuci darah. Nah, sedangkan di sini contoh dari dialisis adalah pemutihan gula dengan arang aktif. Di sini jawabannya adalah salah karena pemutihan gula dengan arang aktif itu termasuk dalam sifat koloid yang adsorpsi. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah 2, 3, dan 4. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.